Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 jurusan Tadris Matematika kelas 5C akan mencoba menjelaskan materi tentang teori bilangan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 2 yaitu Iis Istiqomah, Dian Amelia Septiani, saya Muhammad Adib, dan Sefira Rahmatuti. Baik, ini ada konten atau submateri yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ya. Ada tentang bilangan bulat, aritmatika modulo, dan fungsi Euler. Baik, materi yang pertama yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat sendiri yaitu bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal. Maksud dari pecahan desimal ini seperti koma-komaan tuh. Misal kayak 2,3, 2,5, 2,6, 3,7 dan seterusnya. Itu kan karena ada pecahannya, berarti itu bukan bilangan bulat. Ada koma-komanya tuh, berarti itu bukan bilangan bulat. Untuk lambang dari bilangan bulat sendiri yaitu seperti huruf Z kayak gini nih. Nah, seperti yang ada di layar, teman-teman bisa lihat huruf Z ini lambang dari bilangan bulat itu sendiri. Di sini ada contoh bilangan bulat ya, himpunan dari bilangan bulat. Jika kita teruskan ke kiri, itu titik-titik tuh, itu nanti akan tak hingga banyaknya bilangan bulat itu sendiri, sampai minus tak hingga. Dan ini jika diteruskan ke kanan, itu juga sama, tak hingga banyaknya bilangan bulat itu sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa bilangan-bilangan ini bulat ya, nggak ada koma-komaan seperti 2,5, 2,3 itu. Oke. Sifat pembagian bilangan bulat. Yang pertama, misalkan A dan B adalah dua bilangan bulat dengan syarat A tak 0, kita bisa menyatakan bahwa A habis membagi B atau A divides B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B sama dengan A dikali C. Nah, jadi A ini bisa habis membagi B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B sama dengan A kali C. Untuk notasinya sendiri yaitu ada ini ya. No. Teman-teman bisa lihat di sini ada notasi dari pembagian bilangan bulat ya. A habis membagi B jika B sama dengan A dikali C, dengan C himpunan bilangan bulat atau anggota dari bilangan bulat, dan A bukan 0 atau A tak 0. Nah, ini dia. Z di sini yaitu himpunan bilangan bulat ya. Ketiga, kadang-kadang pernyataan A habis membagi B ditulis juga B kelipatan A. Nah, jadi ini bisa apa ya? Kata lain dari A habis membagi B. Nah, A habis membagi B, kita juga bisa menulisnya B kelipatan dari A. Nah, ini dia. Baik, kita lihat contohnya di sini ada ya. 4 habis membagi 12. Karena 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, 3 ini kebilangan bulat. Tidak ada sisa. Berarti 4 ini habis membagi 12. Di sini kan 12 sebagai B, 4 sebagai A, dan 3 sebagai C. Sesuai dengan sifatnya, 4 akan habis membagi 12 jika ada ini nih. B sama dengan A dikali C. Nah, B-nya kan 12. A-nya 4 dan C-nya 3. Nah, berarti sifat pembagian ini terpenuhi, bahwa 4 ini akan habis membagi 12. Tetapi 4 tidak habis membagi 13 nih. Jika 13 dibagi 4 tidak akan habis atau akan menghasilkan sisa. Karena 13 dibagi 4 sama dengan 3,25, bukan bilangan bulat. Di sini kalau misalkan kita dibagi ya 13 dibagi 4 sama dengan 3
dengan sisa 1. Jadi untuk ini ada sisanya ya, 13 dibagi 4 itu ada sisanya. 13 dibagi 4 sama dengan 3 dengan sisa 1. Baik, selanjutnya kita akan membahas teorema Euklidian. Teorema Euklidian di sini yaitu misalkan M dan N adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat N harus lebih besar dari 0. Nah, jika M dibagi dengan N, maka terdapat dua buah bilangan bulat unik, yaitu Q dan R. Sedemikian sehingga membentuk M sama dengan N dikali Q plus R, dengan syarat R harus lebih besar sama dengan 0 dan R kurang dari N. Nah, sebagai contoh di sini ada bilangan 1987 yang akan dibagi dengan 97. Maka akan memberikan hasil bagi yaitu 20. Dan masih memiliki sisa 47. Maka dapat ditulis di sini 1987 sama dengan 97 dikali 20 plus 47. Dengan 1987 ini sebagai M, kemudian 97 ini yang membagi yaitu N dikali 20. 20 ini sebagai Q plus 47 sebagai R. Jadi kita menemukan Q dan R-nya yaitu 20 dan 47. Selanjutnya kita akan membahas aritmatika modulo. Misalkan A adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat di mana M harus lebih dari 0. Maka operasi A mod M atau dibaca A modulo M memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Atau dapat ditulis dengan notasi A mod M sama dengan R sedemikian sehingga A sama dengan M dikali Q plus R dengan syarat R harus lebih dari sama dengan 0 dan R kurang dari M. Nah, bilangan M ini disebut modulus atau modulo dan hasil aritmatika modulo M terletak di dalam himpunan 0, 1, 2 sampai M-1. Jadi artinya hasilnya ini tidak mungkin sama dengan M. Atau aritmatika modulo ini dapat disebut pembagian bersisa di mana sisanya ini sebagai hasil. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh soal aritmatika modulo. Yang pertama ada 23 mod 5 sama dengan 3. Nah, 3 di sini adalah hasilnya ya, atau R. Nah, kita bisa lihat di sampingnya yaitu ada uraiannya. Di sini ada 23 sama dengan 5 dikali 4 plus 3. Nah, kalau kita melihat notasi berarti di sini 23 ini sebagai A, kemudian 5 ini sebagai M, 4 ini sebagai Q, dan 3 ini sebagai R. Nah, jadi caranya sini kan ada 23 ini sebagai A dan 5 ini sebagai M atau pembagi. Nah, jadi kita cari dulu 5 dikali berapa, atau kita cari Q-nya ini 5 dikali Q-nya itu berapa supaya hasilnya mendekati 23. Jadi tidak boleh melebihi 23. Maka kita ambil Q-nya yaitu 4. Jadi 5 dikali 4. 5 dikali 4 itu kan 20. Mendekati 23, tapi masih kurang 3. Jadi kita tambahkan di sini plus 3. Jadi 23 sama dengan 5 dikali 4 plus 3. Di mana 3 ini adalah R, yaitu hasil dari atau sisa dari
pembagian 23 dibagi dengan 5. Seperti itu. Nah, sini ada contoh yang kedua. 27 mod 3 sama dengan 0. Berarti di sini sisanya 0. R-nya 0. Coba kita lihat di sampingnya, di sini ada 27 sama dengan 3 dikali 9 ditambah 0. Nah, di sini 27 sebagai A. Kemudian 3 sebagai M dan 9 sebagai Q dan 0 sebagai sisa yaitu R. Nah, kita cari nih M-nya kan 3. 3 dikali berapa yang hasilnya 27 atau mendekati 27. Maka kita ambil di sini Q-nya itu 9. Jadi 3 dikali 9 itu kan 27. Berarti tidak ada sisa. Maka kita di sini ditulis plusnya 0 karena sisanya 0. Selanjutnya soal nomor 3. Di sini ada 6 mod 8 sama dengan 6. Maka kita identifikasi di sini 6 ini sebagai A, kemudian 8-nya sebagai M. Nah, M-nya ini lebih besar dari A-nya. Maka kita cari Q-nya supaya M dikali Q ini hasilnya tetap harus tidak boleh melebihi tidak boleh melebihi A. Jadi kita cari 8 dikali berapa supaya hasilnya tidak melebihi 6, maka dikali dengan 0. Jadi Q-nya 0. 8 dikali 0 itu hasilnya 0. Maka sisanya masih 6. Jadi hasilnya yaitu 6 sama dengan 8 dikali 0 plus 6, di mana R-nya ini adalah 6. Kemudian soal nomor 4, 0 mod 12 sama dengan 0. Kita lihat di sini A-nya 0, kemudian M-nya 12. Nah, kita cari lagi Q-nya. Berapa Q-nya supaya 12 dikali Q ini hasilnya sama dengan 0 atau kurang dari 0 gitu. Jadi di sini kita Q-nya ambil 0. Maka 12 dikali 0 itu kan 0. Karena M-nya juga 0, maka sisanya juga 0. Jadi kita tulis lagi plus 0. Jadi bentuknya yaitu 0 sama dengan 12 dikali 0 plus 0. Berarti R-nya di sini adalah 0. Untuk soal yang terakhir, di sini ada negatif 41 mod 9 sama dengan 4. Nah, di sini berarti A-nya itu negatif 41 dan M-nya itu 9. Maka kita cari Q-nya supaya 9 dikali Q ini hasilnya tidak melebihi dari negatif 41. Maka kita ambil Q-nya negatif 5. Karena 9 dikali negatif 5 itu hasilnya negatif 45. Nah, negatif 45 ini kan masih lebih kecil dari negatif 41. Nah, kemudian kita cari sisanya. Berarti negatif 41 dikurangi negatif 45. Maka sisanya adalah 4. Karena negatif 41 dikurangi negatif 45 itu hasilnya 4. 4 ini sebagai sisa atau sebagai R. Jadi bentuknya negatif 41 sama dengan 9 dikali negatif 5 plus 4. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kongruen. Misalkan 38 modulo 5 sama dengan 3 dan 13 modulo 5 sama dengan 3. Maka dapat kita katakan 38 kongruen dengan 13 dalam modulo 5. Kemudian misalkan A dan B adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat lebih besar dari 0. Maka A kongruen B dalam modulo M jika M habis membagi A dikurang B. Jika A tidak kongruen dengan B dalam modulo M, maka dapat ditulis A tidak kongruen dengan B dalam modulo M. Contoh 17 kongruen dengan 2 dalam modulo 3, karena 3 habis membagi 17 dikurang 2, yaitu 15. Teorema 2.
Misalkan M adalah bilangan bulat positif. Jika A kongruen dengan B dalam modulo M dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku yang pertama, A plus C kongruen dengan B plus C dalam modulo M. Yang kedua, A dikali C kongruen dengan B dikali C dalam modulo M. Dan yang ketiga, A pangkat P kongruen dengan B pangkat P dalam modulo M untuk P lebih besar dari 0. Kemudian jika A kongruen dengan B dalam modulo M dan C kongruen dengan D dalam modulo M, maka berlaku yang pertama, A plus C kongruen dengan B plus D dalam modulo M. Yang kedua, A dikali C kongruen dengan B dikali D dalam modulo M. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi Euler. Dapat kita lihat simbolnya seperti itu ya. Nah, apa sih definisi fungsi Euler itu? Fungsi Euler adalah fungsi Euler n untuk n lebih dari sama dengan 1 yang menyatakan jumlah bilangan bulat positif kurang dari n yang relatif prima dengan n. Nah, syaratnya jika n prima, maka setiap bilangan bulat yang lebih kecil dari n relatif prima dengan n, sehingga fungsi Euler n sama dengan n-1 jika n bilangan prima. Teorema-teorema pada fungsi Euler. Yang pertama, jika n sama dengan P dikali Q adalah bilangan komposit dengan P dan Q merupakan bilangan prima, maka fungsi Euler n sama dengan fungsi Euler P dikali fungsi Euler Q sama dengan dalam kurung P dikurang 1 dikali dalam kurung Q dikurang 1. Agar lebih paham, kita dapat lihat contohnya. Ditanyakan fungsi Euler 21 sama dengan fungsi Euler 7 dikali fungsi Euler 3 sama dengan dalam kurung 7 dikurang 1 dikali dalam kurung 3 dikurang 1 sama dengan 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah, ini sesuai dengan teorema pertama karena 7 dan 3 merupakan bilangan prima, sehingga kita dapat mengikuti langkah-langkah pengerjaannya sama seperti teorema pertama. Selanjutnya ada teorema kedua, yaitu jika P bilangan prima dan untuk K lebih dari 0, maka fungsi Euler P pangkat K sama dengan P pangkat K dikurang P pangkat K min 1 sama dengan P pangkat K min 1 dikali dalam kurung P dikurang 1. Lanjut kita lihat contohnya. Ditanyakan fungsi Euler dari 16 sama dengan fungsi Euler 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 3 sama dengan 16 dikurang 8 sama dengan 8. Lanjut ada teorema yang berbunyi jika FPB atau faktor persekutuan terbesar A, N sama dengan 1, maka A pangkat fungsi Euler n modulo n sama dengan 1 atau A pangkat fungsi Euler n sama dengan 1 dikali modulo n. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Dilanjutkan diskusi di grup WA ya. Monggo barangkali ada yang belum paham bisa ditanyakan di grup WA. Kita diskusi bareng-bareng di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.